Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Swardani dari PEK 57 BP1 dengan NIM 030420109. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan instalasi GNS TVM, Mikrotik CHR, dan juga Windows 7. Di sini saya sudah masuk pada tampilan GNS Tree. Saya akan melakukan instalasi. Saya akan memasukkan Mikrotik CHR ke dalam GNS Tree VM. Sebelumnya saya sudah mengimport GNS Tree VM, download dulu GNS Tree-nya, kemudian OVA-nya kita import. Dari sini kita import. Kita cari OVA-nya, kemudian kita next hingga bisa connect seperti ini. Cara connect GNS Tree VM-nya ke setup wizard, next, kemudian nanti bagian virtualization software, klik VirtualBox, kemudian pada VM name sesuaikan. Setelah itu finish, karena saya sudah menggunakan dan sudah terkoneksi dengan GNS Tree VM. Jika pada instalasi GNS Tree VM-nya sudah berhasil dan sudah saling terhubung, pada GNS Tree akan memunculkan tanda hijau, yang artinya sudah saling terhubung pada GNS Tree-nya. Kemudian untuk Mikrotik CHR, kita klik Edit, kemudian Preference, terus ke Camel VMS, kemudian kita New, ini kita Next. Oke, kita beri nama Mikrotik CHR. Kita Next. Kita Next lagi, kita Next. Kita Next. Kemudian kita edit bagian networknya menjadi 5. Kemudian symbols, kita menggunakan klasik, yang kategori klasik, dan kita klik router. Kita klik sebagai router. Oke. Apply, oke. Kemudian kita import juga, kita masukkan juga Windows 7. Sebelumnya saya di sini sudah menginstal Windows 7-nya terlebih dahulu. Proses instalasinya seperti pada video selanjutnya. Proses instalasi Windows 7 yang pertama ini bukan seperti ini. Kemudian kita next, kemudian kita start. Oke. Ini kita ganti menjadi CD atau ISO ada Windows 7 yang sudah kita download sebelumnya. Kemudian start. Setelah selesai proses penginstalan, kita masih menunggu setup dari Windows 7-nya. Ini kita tulis saja, kemudian next, kita skip, kemudian simulator, kemudian karena jamnya udah sama, kita angkat saja, angkanya juga udah sama, kita klik public network. Kemudian kita sedang menunggu preparing desktop. Jika seperti ini, berarti proses penginstalan dari Windows 7 sudah selesai. Kemudian jika sudah terinstall di VBox, kita bisa masukkan ke VirtualBox VM, kita new, kita klik, kita VM list. Karena OVA yang ada di VirtualBox saya banyak, dan Windows 7 saya beri nama Windows 7, kemudian klik Windows 7, finish. Sebelum itu kita edit terlebih dahulu pada bagian networknya. Network adapternya ada 2. Klik OK, apply, OK. Kemudian selanjutnya saya akan membuat topologi. Ini saya sudah membuat topologi. Seperti tugas yang telah diberikan. 1 Mikrotik CHR, R1, PC1, switch, Windows, kemudian PC2 dan PC3, kita langsung koneksikan saja. Kita ke 0.
Kemudian di kelas 0, di kelas 1, 1, 2, oke, setelah itu kita nyalain satu-satu. Ini ada informasinya teman-teman. Mana-mana saja yang akan yang terkonek di lokal dan di GNS VM. Pada saat melakukan pemilihan, memasukkan PC, dan yang lain dia bisa memilih antara mode lokal atau di GNS VM. Tapi kita cancel aja, kita start. Kemudian kita lakukan konfigurasi pada topologi ini. Ini aku udah buat config-nya teman-teman, jadi kita cuma config IP aja. Ini kita konsol. Kalau ini kita start. Kalau Windows 7 kita start, pada VBox dia akan nyala juga ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa langsung config IP. Enter aja. Oke, kita langsung masukkan IP. Kita lihat terlebih dahulu interface frame. Di sini jika E0 artinya Ether 1 menggunakan Ether 1, kemudian jika E1 menggunakan Ether 2. Ini bisa terlihat untuk yang akan terhubung ke Windows 7 menggunakan E1, artinya pada konfignya akan menggunakan Ether 2 ya teman-teman. Kemudian jika yang menuju R1 itu menggunakan E0, di mana artinya pada mikrotiknya terbaca Ether 1. Ini bisa langsung kita copy aja. Kalau kita tulis dulu deh, copy add 92911. Interface. Karena IP yang akan digunakan yang terhubung pada Windows 7 adalah 911, maka interface-nya kita pilih Ether 2. Kemudian Ether 1. Ini 929.1.1.4 Ether 1. Oke, udah. Kemudian kita ke R1. Kita ke R1. Pada E0 tadi 0.1 artinya untuk interface F00 kita gunakan 199.2.2 255 0. Begitu pula benar. Kita enter SH, kemudian untuk F01 kita gunakan 3.1 SH. Oke, selanjutnya kita langsung ke Windows. Kita cek, kita masukkan IP dulu ke dalam local area properties. Sini aku udah masukin 192.9.1.2 dengan gateway seperti ini. Oke, sekarang bisa langsung kita cek apakah bisa nge-ping 192.9.1.1. Oke, dari Windows 7 ke Mikrotik udah bisa teman-teman. Kalau kita coba dari Mikrotik, kita ping ke Windows 7 92.9.1.2. Dia juga udah bisa terkoneksi. Kalau kita coba dari Mikrotik ke sebelahnya, itu 01 dulu, 201, kemudian ke R1, kemudian kita masukin IP pada PC2 dan PC3 agar mereka juga dapat saling terkoneksi. PC1, PC2, IP 192.9.1.3, karena pada Windows 1.2, S24, 255.255.0. Dan coba kita langsung ping ke Mikrotik dulu. Oke, sudah terhubung. Selanjutnya kita masukin IP ke PC3, dia berarti 1.4. IP 192.1.4.24, 255, 255, 255, 0.
Oke, sekarang kita ping ke Windows 91.2. Oke, dia saling koneksi juga. Kemudian untuk PC1 hanya bisa terkoneksi pada R1-nya saja ya teman-teman. 9.3.2 3.2 S24 255 255 255 pada PC1 hanya terkoneksi dengan R1. Bisa dilihat dia akan reply ke F01, dimana di sini tadi udah diberi IP 3.1, tapi kalau kita ping ke 2.1 dia nggak bakal bisa terkoneksi ya teman-teman. Kemudian kalau dari PC ke Mikrotik, PC2 ke Mikrotik sudah bisa. Kalau ke Win7 saling terhubung juga. Kemudian ini ke Mikrotik sudah terhubung. Kemudian ke 2.1 kita lupa pakai gateway ya teman-teman. Jadi bisa langsung masukin gateway-nya 192.9.1. Kemudian di PC2 juga bisa kita kasih gateway. Harusnya kita nggak usah kasih network lagi teman-teman karena udah ada /24 9.9.1. Harusnya kita kasih itu gateway. Di sini juga mungkin bisa kita kasih gateway 9.7. Jadi apakah dia bisa ping ke 2.1? Kita send out. Tapi kalau kita coba setelah kita beri gateway tadi atau bisa ke 2.1, ya udah koneksi teman-teman. Kemudian kalau di PC3 kita 2.1 juga dia udah terkoneksi. Kalau 2.2 berarti dia hanya sampai sini teman-teman. Oke, kita cek di Windows 7-nya apakah bisa terkoneksi ke 1.1 sudah. Kemudian 1.3, kemudian 1.4, kemudian 2.1, emang nggak ya teman-teman. Yang terakhir, sebelumnya untuk penginstalan Windows pada penginstalan Winbox pada Windows, kita bisa close dulu GNS3-nya, kemudian kita ubah pada bagian network, karena di sini saya sudah menginstal Winbox-nya. Nanti kita ubah pada bagian adapter 1, networknya host only, kemudian kita dapatkan internetnya dari Windows kita, dari laptop kita. Kita masukin IP Windows kita ke dalam Win7 supaya mendapatkan jaringan yang sama, jaringan internet pada Windows 7. Kemudian kita oke. Jika sudah, bisa langsung download, klik export, kemudian google.com, atau kemarin saya mendownload Microsoft Edge terlebih dahulu, baru mendownload Winbox. Sekarang kita coba apakah bisa masuk ke dalam Mikrotiknya. Passwordnya yang sudah diubah pada Mikrotik di awal tadi ya teman-teman. Jika sudah login, jika sudah seperti ini, artinya sudah masuk ke dalam Mikrotiknya teman-teman, sudah saling terhubung juga. Mungkin cukup penjelasan mengenai GNS3 VM, Mikrotik, CHR, dan Windows 7 pada pertemuan 12 pada mata kuliah jaringan komputer lanjut dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.